Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian ini insyaallah kita akan berbicara tentang huru-hara hari kiamat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Di antara rukun iman yang wajib untuk kita imani adalah percaya beriman kepada hari kiamat. Dan hari kiamat ini adalah hari yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk, tanda-tanda atau ulasan mengenai hari kiamat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis ini berasal dari Ibnu Umar, Allah meridai keduanya. Sami'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Man sarrahu an yanzura yaumal qiyamah ka'annahu fi ra'yi 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat atau idza as-samaa'u fatarat." Siapa yang ingin melihat hari kiamat dan seolah-olah ada di depan matanya, maka bacalah surah Idza Syamsu Kuwirat atau surah At-Takwir, surat yang ke-81 secara urutan mushaf, dan surah Al-Infitar Idza as-samaa'u fatarat, surah yang ke-82 secara urutan mushaf. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dua surah ini, dan tentu banyak lagi di ayat-ayat yang lain, tapi di dua surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan dunia ketika terjadinya kiamat itu. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idza as-samaa'u fatarat, apabila langit pecah. Dan kemudian berjatuhanlah bintang-bintang. Kemudian diluapkan atau diuapkan air laut. Dan silakan nanti saudara-saudaraku baca surah ini, kedua surah ini, karena di situ Allah menjelaskan bagaimana terjadinya proses kiamat dan kemudian bagaimana terjadi di muka bumi ini kehancuran makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit, bahkan termasuk air laut, gunung, kubur dibangkitkan, dihancurkan, dibulak-balik isinya, kemudian yang ada di dalam kubur itu keluar semuanya, termasuk barang tambang, timah dan segala macamnya, bahkan emas pun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah meyakini akan goncangan yang sangat dahsyat ini nantinya. Kenapa? Karena
yang akan dialami oleh orang yang akan melihat terjadinya kiamat atau proses kiamat itu adalah suatu hal yang sangat dahsyat sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil, mengkhitab manusia, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan. Inna zalzalatis sa'ah syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan sa'ah itu. Sa'ah salah satu di antara nama hari akhirat atau yaumul qiyamah. Guncangan saat itu akan terjadi, namanya zalzalatus sa'ah. Guncangan hari kiamat itu syai'un 'azim. Syai'un, sesuatu, azim, yang sangat besar. Dahsyat. Kenapa dahsyatnya? Di ayat 2 Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Yauma tarawunaha, nanti ketika itu kalian akan melihat, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at, orang-orang yang menyusui akan lalai, cuek dengan anak yang disusukannya. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha, dan kemudian orang yang hamil berguguran kandungannya. Wa taran nasa sukara, dan kau melihat orang dalam keadaan mabuk, wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Begitu dahsyatnya guncangan itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang seperti ini adalah keadaan yang berat sekali. Ketika ada di antara kita mengalami bertemu dengan hari kiamat, itu sangat berat sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan akhirat disebut dengan juga hari yaumun tsaqil. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Insan ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuhibbunal 'ajilah, mereka menyenangi kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Dan mereka meninggalkan di belakang mereka nanti ada yang namanya kehidupan yang dimana harinya yauman tsaqil, hari yang sangat berat. Dan saking beratnya, saudara-saudaraku, bumi pun dan langit pun merasakan huru haranya sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka akan bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat itu. Qul innama 'ilmuha inda rabbi. Katakan, wahai Muhammad, yang tahu tentang itu hanya Tuhanku. La yujilliha illahu. Enggak mampu menjelaskan tentang itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taqulat bis samawati wal ard. Huru haranya sangat berat sekali di bumi, di langit. Wala ta'tikum illa baghtah. Dia datang kepadamu dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun an.
Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, seolah-olah engkau tahu tentang itu. Qul innama ilmuha indallah. Katakan, wahai Muhammad, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah Allah yang tahu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tak tahu itu, tak meyakini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu berat dahsyatnya hari kiamat itu. Sampai-sampai bumi dan langit merasakan beratnya huru-hara itu. Apalagi tentunya kita, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri tentunya. Mempersiapkan diri jika hal itu terjadi. Karena apabila itu terjadi, maka saudara-saudaraku tak ada lagi iman kita diterima bagi orang yang kafir. Ingin beriman tak diterima lagi. Dan bagi orang yang beriman ingin beramal soleh lagi, tak ada lagi istilahnya. Kenapa? Karena sudah ditutup pintu iman, diterimanya iman, dan pintu amal soleh. Dan ingat saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, datangnya tiba-tiba, baghtata. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak satu pun yang mampu mengetahui tentang itu. Kalau seandainya kita tahu, saudara-saudara, maka tentu kita akan mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Dan ini Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-188. Qul la amliku li nafsi naf'aw wala darra. Katakan, wahai Muhammad, aku tak memiliki untuk diriku atau tak mampu untuk diriku melakukan sesuatu hal yang bermanfaat atau yang mudarat illa kecuali Allah yang menghendakinya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lataktsartu minal khairi wa ma massani ad-darru wa ma massani as-su'. Seandainya aku tahu tentang yang gaib itu, yaitu hari kiamat ini, maka aku akan memperbanyak untuk beramal kebaikan dan aku tidak akan ditimpa oleh kemudaratan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu, Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk langit dan bumi tentunya, tak mampu mengetahui perkara yang gaib, perkara yang tidak menjadi kekuasaannya tentang hari kiamat. Kalau tahulah, tentu Rasulullah lebih banyak lagi berbuat amal kebaikan dan tidak ditimpa atau disentuh oleh kemudaratan. Ini seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan hisabnya tidak menegangkan dan kemudian dimudahkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari yang sangat sulit, hari yang sangat berat. Tetap saja beliau diperintahkan mengatakan bahwa tidak tahu tentang yang gaib. Kalau seandainya tahu tentang yang gaib, niscaya akan berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Bagaimana dengan keadaan kita yang tentunya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak seperti Nabi yang belum tentu dijamin masuk surga, bahkan hisab kita menegangkan, dan kita bukan keluarga Nabi, bukan kerabat Nabi, dan bukan yang termasuk yang didoakan Nabi. Ya, paling tidak saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan kita menjadi orang-orang yang bahkan lebih hebat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ada yang memprediksikan, sampai ada yang mengatakan bahwa akan terjadi guncangan dahsyat nantinya di tanggal sekian, jam sekian, di hari sekian. Dan ini saudara-saudara satu hal yang tidak baik tentunya. Kalaulah kita ingin memotivasi diri kita untuk beriman kepada hari kiamat dan tentang guncangan yang dahsyat ini, maka marilah kita memperbanyak baca Al-Quran. Dan diantaranya Nabi mengatakan tadi, man sarahu an yanzura yaumal qiyamah, siapa yang senang ingin melihat hari kiamat dan seolah ada berada di depan matanya,
maka perbanyaklah baca surah-surah yang berkaitan dengan hari kiamat, di antaranya surah At-Takwir, surah Al-Infitar, surat yang ke-81 dan 82. Silakan perbanyak itu. Bukan malah saudara-saudara menyampaikan satu berita yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW, dan bahkan bisa hadis itu hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat, dan ternyata dipiralkan kepada masyarakat bahwa tanggal sekian akan terjadi guncangan, ternyata dari dentuman bunyi yang dahsyat. Sudah berapa banyak itu viral disampaikan, dan kita dengar, kita tonton video yang menyampaikan. Tapi apa buktinya saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sampai saat ini tak ada itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Imani saudara-saudara, sebelum terlambat persiapkan diri kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Nabi yang tercinta Abu Hurairah, Allah meridainya. Dan hadis ini bisa kita lihat di dalam kitab Sunan Abu Daud dan An-Nasai